Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Nah, kali ini gue akan bagiin mengenai tips sekaligus tutorial bagaimana cara kalian supaya bisa melakukan perekaman menjadi kayak seperti ini guys. Kayak bisa dibilang jadi kayak YouTube gaming atau mungkin kalian bisa buat video reaction seperti ini nih guys. Nah, seperti yang kalian lihat sekarang, gue memakai dua monitor di sini. Jadi yang harus diperhatikan adalah kalian punya salah satunya ada ini guys, ini namanya Logitech C92 Pro. Jadi buat perekaman untuk subjeknya. Lalu yang selanjutnya adalah ini guys, kalian bisa lihat. Ini kalian punya software namanya OBS Studio. Jadi di sini gue pengen kasih lihat ke kalian. Pertama kali dalam membuat suatu konten, kalian baiknya sudah mempunyai yang namanya script guys, atau bisa dibilang poin-poin apa saja yang mau kalian sampaikan kepada penonton. Jadi ini gue udah buat. Kalian bisa lihat di sini tips menambang, yaitu ini di game Doraemon Story of Seasons. Nah, pertama gue tulis poinnya, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, lalu mengenai selanjutnya yaitu kesimpulan dan closing. Closing misalkan kalau kalian jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa untuk keep have fun. Nah, itu biasa kata-kata closing gue guys. Lalu yang selanjutnya yang perlu kalian persiapkan adalah visualisasinya guys. Jadi kira-kira tampilannya mau seperti apa. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Ini gua offin dulu. Sebelum ke visualisasinya, ini yang selanjutnya adalah gua menyiapkan ini tools untuk mining. Lalu ini juga ada ini sumber di website. Kalian bisa lihat ini tentang mining juga. Nah, jadi di sini ada beberapa tampilan apa-apa saja yang nanti kalian mesti munculkan di situ guys. Jadi kalian udah nyiapinnya di awal. Nah, selanjutnya adalah ini gue matiin dulu. Lalu di sini guys, kalian bisa lihat setelah itu gamenya juga kalian siapin di posisi monitor satu lagi. Jadi biar gampang. Di sini kalian bisa lihat ini ada color source. Color source ini gue on offin ya guys. Jadi kayak semacam ini buat untuk nanti green screen-nya guys. Jadi kalau untuk nanti memposisikan subjek gue di mana aja, gue pakai metode ini. Nah, sebelumnya gue nih setting kanvasnya 3840 kali 1080 guys. Jadi di mana ada dua media Full HD, di mana nih ukuran 1920 dan 1920, lalu tingginya 1080. Jadi ini kalau di total 3840 guys. Jadi kalian bisa buat memajang, nanti kalian pas di editing kalian bisa dengan mudah menaruh subjek kalian di mana aja. Jadi kalau gue sih nemuin settingan ini enak banget ya. Jadi kita nggak ibaratnya terima jadi gitu aja. Soalnya kalau jadiin satu frame, jadi kita cuma naruh posisi orangnya atau subjeknya hanya di posisi itu aja. Namun dengan settingan seperti ini kalian bisa naruh subjeknya itu di mana aja guys. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini untuk ini gue on offin, kalian bisa lihat ini tulisan subscribe-nya on off. Lalu ini C92 Pro untuk visualisasi untuk subjek. Lalu ini game Doraemon-nya. Kalau misalnya ini gue offin, nah kalian bisa lihat nih game Doraemon-nya di sini. Kalian bisa lihat visualisasinya via DJI Osmo gue. Lalu selanjutnya ini, nah ini Chrome. Jadi Chrome ini kayak semacam websitenya guys. Nah, ini gua nyalain di sini guys. Gua nyalain pakai monitor white. Oke. Nah, di monitor white ini gua offin dulu. Oke. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ini di sini. Nah, ini nanti penampilan ini adalah transparan guys. Nanti kalian bisa lihat hasil jadinya di konten gua yang selanjutnya. Konten jadinya gimana. Lalu ini juga Chrome 2. Jadi ini pemisahnya guys. Nah, jadi di sini guys kalian bisa lihat nanti gua akan munculin. Jadi dia akan kayak semacam stacking gini, berbeda. Nah, ini gua offin dulu monitor white-nya. Gua balik lagi ke ini guys, tampilan OBS Studio-nya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan adalah urutan ini semua gua udah ibaratnya kayak layering guys. Jadi kalau misalkan contoh, ini di GIF. Kalian tuh bisa lihat ini tulisan subscribe-nya ada berada di belakang kepala gua. Jadi waktu gua geser-geseran kepala kayak begini, jadi dia seakan-akan dia posisinya di belakang. Jadi kalau kita misalkan kita ganti urutannya, image-nya ini di atas, nah kan bisa lihat, nah posisi dia itu di depan kepala gua guys. Walaupun gua gini nggak bakal menghalangi visualisasi dari tulisan subscribe ini guys. Gua balik lagi, gua urutin ke bawah.
Jadi kira-kira urutannya seperti ini. Jadi kalian harus perhatikan juga untuk masalah urutan stackingnya. Lalu untuk yang selanjutnya, setelah kalian menentukan semua visualisasinya, nah, di sini kalian bisa lihat posisi kamera C92 Pro berada di atas. Lalu ini scriptnya. Nah, usahakan Anda meletakkan scriptnya itu di bawah kamera ini guys. Jadi kelihatannya ya nggak terlalu kelihatan ngebaca banget sih. Jadi kalian bisa mengakali, kalian sambil baca sambil berbicara. Kalau gue sih udah sempat coba memantau beberapa kali, posisi mata gue sih nggak terlalu kelihatan banget ya gue ngebaca. Ya bisa dibilang memang masih ada sedikit kelihatannya ya, bisa dibilang 80% berkurang lah. Pas kita ngebacain, pas kita mainin atau misalnya membawakan game tersebut, sebelum kita mulai, kita menentukan audionya dulu guys. Nah, kenapa audio? Karena di sini kalian harus perhatikan, yang pertama kali ini paling kiri. Nah, ini gua akan bahas C92 Pro. Selain dari visualisasi, dia juga ada mic internal guys di dalamnya. Namun untuk kualitas mic-nya itu ya bisa dibilang kurang gitu maksimal ya. Jadi gue memakai yaitu mic aux. Jadi gue ada mic tambahan. Nih kalian bisa lihat di sini posisinya. Nah ini kalian bisa lihat dari DJI Osmotion. Nah di sini ini gue pakai mic clip on. Jadi dia di dalam baju gue. Jadi ini sangat meredam suara noise kita tuh lumayan banget guys. Nah terus untuk yang selanjutnya adalah waktu kalian berbicara, tentunya kan pasti ada game, suara dari gamenya tersebut kan guys. Nah berhubung gua nggak ada headphone, jadi gua masih pakai speaker biasa. Kalian bisa lihat di sini, ini speaker gua. Nah jadi speaker gua ini bisa bilang kan berbaur nanti sama suara gua sebagai host guys. Nah jadi kalian harus ngakalin, kalian pertama kali kecilin suara speakernya ya secukupnya aja lah. Jadi kalian masih bisa dengar, namun dia nggak mengganggu vokal kalian, suara kalian. Nah namun yang kalian harus perhatikan adalah desktop audio ini guys. Jadi waktu di play memang dari suara speakernya turun guys, tapi dari suara permainannya ternyata musiknya tetap kencang. Nah kalian ngakalinnya dengan cara seperti ini guys. Desktop audionya kalian turunin, sebelumnya kan barnya segini, nah ini gue turunin segini guys. Jadi yang sekira gue ini bisa menekan suara desktop audionya itu nggak bentrok sama suara gue sebagai host guys. Settingan selanjutnya nih kalian bisa lihat, ini gue balikin dulu ke settingan ini. Nah ini untuk settingan selanjutnya adalah kalau nggak salah, nah ini gue ke setting. Jadi bisa dibilang nanti ini pas kita merekam ini ada dua audio yang keluar guys. Jadi memang nanti ada satu video ukuran 3840 x 1080 panjang. Nanti kalian bisa cut potong, nanti kalian bisa atur visualisasinya. Nah namun yang kalian harus perhatikan adalah audionya guys. Untuk settingannya di OBS ini guys, kalian ke setting, lalu kalian ke output, lalu kalian ke recording, dan kalian audio tracknya ini posisikan ini untuk recording formatnya MP4 dan audio tracknya ini 2 guys. Jadi kalian bisa ada 2 audio track guys. Nah, oke, kalau udah kita oke. Nah setelah kalian mengatur di output tadi, nah kalian selanjutnya adalah kalian klik kanan, mungkin dari desktop audio dulu, kalian advance audio properties, lalu di desktop audio kalian pilih ke track nomor 1. Nah ini yang kalian harus perhatikan adalah sebelumnya ini keadaan semua ini tercentang. Nah pastikan hanya ada satu centang saja di desktop audio. Lalu yang di mix aux pastikan hanya satu saja yang dicentang pada ini tulisan angka 2 guys. Oke. Nah di sini selanjutnya kalau sudah kita close, jadi nanti hasil output kalian ada 2 audio guys. Jadi dari 2 audio tersebut kalian bisa atur kekuatannya. Entah misalkan suara musik atau game tersebut yang bisa dibilang yang lebih tinggi, atau suara game tersebut yang kita kecilkan guys. Dan juga sebaliknya juga untuk suara vokal kalian bisa tentukan, misalkan kalian vokal kalian mau lebih tinggi atau lebih rendah guys. Oke. Nah sekiranya mungkin dari gua tips tutorial untuk cara membuat rekaman. Oke, sekiranya ini aja dari gua mengenai tutorial untuk membuat recording dalam OBS dan menggunakan C92 Pro. Jadi bisa dibilang kan sekarang ini keadaan lagi kita di rumah aja ya. Jadi kalian bisa menggunakan metode ini untuk membuat konten, entah itu kalian membuat video reaction atau kalian membuat YouTube gaming guys, konten gaming lainnya. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo. Nah, jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa kasih like dan jangan lupa kasih komen untuk kasih inputan ke gue untuk buat tayangan apa aja sih nanti untuk selanjutnya.
Dan jangan lupa kalian untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, oke? Dan biar gue lebih semangat lagi membuat konten-konten lainnya, oke? Sampai di sini aja dari gue Koyo, and jangan lupa untuk have fun, dadah!